Dan untuk membahas perjalanan pasar modal Indonesia selama setahun pandemi COVID-19, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Bapak Laksono Widodo. Ya, selamat pagi Pak Laksono. Ada saya Megi Kalista dan juga rekan saya Amelia Yahya di studio. Apakah Anda bisa mendengar suara kami? Mendengar dengan baik, semoga suara saya juga bisa terdengar dengan baik. Terima Iya, kasih. bisa terdengar dengan baik. Apa kabarnya Pak? Salam sehat ya Pak. Baik, Oke. alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Iya, jadi langsung saja kita juga ingin memantau nih kesehatannya IHSG seperti apa Pak. Di setahun kita sudah melewati di masa pandemi ini dan kita juga sudah berhidup dengan COVID-19 juga nih Pak. Bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG di masa pandemi ini? Ya, terima kasih. Tadi mungkin sebelumnya saya sudah menyampaikan di awal acara tentang pergerakan di tahun 2020. Jadi tahun lalu itu kita sangat terbantu dengan adanya investor baru, yaitu investor baru di retail. Jadi kalau kita lihat kenaikan indeks yang dimulai di bulan, saya rasa itu di bulan Mei ya, Mei onwards itu banyak sekali terbantu oleh adanya investor baru, investor corona yang masuk ke bursa. Mungkin pertanyaannya kenapa tiba-tiba jadi banyak? Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena waktu peluang cukup banyak ya, karena bisnis slowdown dan mungkin kalaupun yang melakukan aktivitas itu biasanya kita membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk pindah dari satu lokasi meeting ke lokasi yang lainnya, sekarang bisa dilakukan secara online. Jadi ada waktu luang sehingga orang menyempatkan diri untuk melihat misalnya kegiatan pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, semakin membaik dari segi teknologi, aplikasi online yang dimiliki para anggota bursa. Dan juga dari segi biaya, data di Indonesia itu termasuk murah dan jangkauan dari data di Indonesia di kota-kota besar itu boleh dibilang sangat baik ya. Yang ketiga tentu dari faktor makroekonomi. Dari segi makro, suku bunga turun terus sehingga para investor, pihak-pihak yang memiliki tabungan atau investasi kemudian melirik sarana investasi lain di luar tabungan dan deposito. Jadi saya rasa itu penyebab utama kita melihat banyak sekali pergerakan retail dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di bursa lain di seluruh dunia termasuk di Amerika dan negara-negara maju lainnya. Baiklah Pak Laksono, BEI bahkan telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk beradaptasi di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah setahun. Lalu mengapa penyesuaian itu perlu dilakukan dan bagaimana progresnya? Ya, penyesuaian kita perlu lakukan karena memang pada saat-saat awal pandemi bisa boleh dibilang terjadi kepanikan di pasar ya. Karena pada saat itu kita semua mengalami hal yang baru, terjadi gejolak pasar di seluruh dunia sehingga kita perlu melakukan intervensi untuk menjaga ketenangan di bursa waktu itu. Selain itu juga kita perlu melakukan perubahan jam perdagangan misalnya karena kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi, yaitu kita berusaha menghindari kerumunan sehingga menyebabkan infeksi ini semakin meluas. Jadi itu yang kita lakukan untuk meredam kepanikan dan juga untuk mengadopsi protokol kesehatan yang lebih baik. Iya, Pak Laksono, kami juga sudah melihat saat ini IHSG sudah menyentuh di level 6.350-an. Dan menurut Anda, apakah pemulihan ini tergolong cepat? Kalau misalnya kita bandingkan dengan pusat atau misalnya pasar capital market di seluruh Indonesia, apakah IHSG ini sudah tergolong cepat pulih dari masa pandemi? Ya, kalau dibilang cepat, memang cepat ya. Tapi kalau kita lihat juga hal ini banyak terjadi di bursa-bursa lain di dunia, walaupun Indonesia mungkin adalah salah satu yang tercepat gitu dalam proses pemulihan indeks. Memang dalam semua market di dunia, pemulihan indeks ini biasanya dimulai lebih dahulu dibanding dengan pemulihan real ekonomi. Jadi ini hal yang wajar dan seperti saya bilang tadi, adanya investor baru menambah gairah berinvestasi di pasar modal Indonesia dan mempercepat proses recovery indeks kita. Demikian.
Baik, lalu, walaupun, gejolak di IHSG ini di masa pandemi masih ada, jumlah investor baru di BI ini meningkat pesat, terutama investor retail. Lalu bagaimana Bapak melihat, fenomena investor angkatan corona ini? Ya, memang meningkat sangat cepat. Sekarang kalau kita lihat secara statistik, jumlah investor di pasar modal kita khusus di ekuitas itu udah 2 juta. Itu kenaikan 80% kalau kita bandingkan dengan jumlah investor di awal 2020. 80% adalah jumlah yang luar biasa. Dan kami rasa kami juga sudah banyak memberikan, kami dan pihak otoritas kami, otoritas jasa keuangan pasar modal juga sudah banyak memberikan insentif, termasuk misalnya penerapan elektronik IPO atau e-IPO yang di tahun ini akan segera efektif, di mana akan diberikan alokasi yang lebih besar dan lebih fair buat investor retail. Di lain pihak kami juga tetap ingin menjaga agar proses berinvestasi di pasar modal tetap berjalan dengan baik dan dilakukan secara dengan governance atau market conduct yang baik. Iya, Demikian. Pak Laksono, tadi Anda menyebut kenaikan investor baru saat pandemi ini mencapai 80%, ini angkanya sangat signifikan sekali ya Pak. Dan kami juga ingin tahu banyak sekali investor retail, terutama ini investor baru yang menjerit atau misalnya nyangkut di Bursa Efek Indonesia. Ada pelatihan apa saja atau ada edukasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia supaya investor retail ini jangan kapok nanti investasi di Bursa Saham Indonesia, Pak? Ya, edukasi memang hal yang kita lakukan secara berkesinambungan ya. Secara rata-rata setiap tahun kami mengadakan 6.000 sampai 7.000 acara yang bersifat edukasi kepada para pemodal, terutama investor retail. Dan ini juga berlangsung di masa pandemi di tahun 2020. Kalau dulu dilakukan secara tatap muka, kali ini dilakukan secara online. Namun dari hasil survei yang kami lakukan, boleh dibilang para pihak yang mengikuti program edukasi kita mereka bilang bahwa tidak banyak penurunan kualitas. Jadi mereka tetap senang dengan program ini. Jadi online meeting sekarang sepertinya sudah menjadi suatu hal yang diterima oleh umum, termasuk juga ke depannya kami akan terus melakukan edukasi melalui daring atau melalui online ini. Baik, lalu sektor apa saja nih Pak Laksono yang menjadi highlight dari BEI? Ya, kalau kita lihat ya mungkin 3 sektor utama yang tetap menjadi highlight itu karena market cap-nya besar. Itu finance, basic industry, dan juga consumer. Jadi itu merupakan 3 sektor utama yang selalu mengalami respons yang baik apabila terjadi berita baik terkait dengan perekonomian. Namun ada satu sektor yang masih kecil, namun mengalami peningkatan yang sangat tinggi, itu adalah sektor teknologi. Ada beberapa perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia, dan seperti yang terjadi di bursa-bursa lain di seluruh dunia, saham-saham yang berhubungan dengan teknologi, yang berhubungan dengan Internet of Things, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan jauh dibandingkan dengan saham-saham yang sifatnya konvensional namun memiliki market cap yang jauh lebih besar. Sayangnya masih kecil, jadi harapan kami ke depannya semoga lebih banyak lagi perusahaan teknologi berbasis di Indonesia, termasuk para unicorn untuk bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak Laksono, jadi ada beberapa sektor ya, ada finance, ada basic industry, dan juga consumer yang menjadi highlight, dan tentunya ini juga ada teknologi. Teknologi tentunya jadi sorotan kita semua, karena Indonesia adalah pasar terbesar di Southeast Asia ya Pak Laksono. Dan apakah Anda bisa kasih kita bocoran sedikit juga, apakah sudah ada beberapa perusahaan teknologi yang berencana akan melantai di Bursa Saham Indonesia? Saya tidak bisa tentunya untuk berbicara di publik, cuman kami terus melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi, terutama unicorn-unicorn yang ada di Indonesia. Besar harapannya
salah satu atau malah salah dua dari mereka bisa melakukan listing di Indonesia, baik itu merupakan listing di Indonesia saja ataupun dual listing dengan listing di negara lain, sehingga manfaat dari adanya unicorn ini juga bisa dimanfaatkan secara lebih baik kepada masyarakat luas, terutama para investor retail dan investor institusi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Demikian. Baik lalu Pak Laksono, apakah banyak perusahaan yang IPO di masa pandemi ini atau tahun ini, Pak? Lalu untuk tahun ini saja targetnya ini ada berapa yang akan IPO dan yang sudah masuk pipeline ini hingga saat ini sudah ada berapa, Pak? Bisa ada bocorannya? Sudah ada 6 perusahaan yang melakukan listing di year to date ya, dari awal tahun sampai dengan sekarang, dan kita ada 26 perusahaan yang ada di pipeline. Mungkin harapan kami angka yang bisa kami capai di tahun ini dari segi jumlah IPO mungkin bisa sama dengan tahun lalu sekitar 50-an. Namun harapannya untuk tahun ini sesuai dengan recovery ekonomi yang sudah mulai terjadi, akan lebih banyak perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Jadi mungkin angkanya sama dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas atau size diharapkan bisa lebih besar di tahun ini. Iya Pak, ini masih banyak sekali aktivitas ekonomi yang tentunya sudah kembali pulih dan kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan kebijakan ke depannya. Yang lagi disoroti oleh masyarakat ini adalah jam operasional perdagangan IHSG akan kembali ke 16.30. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi terkait informasi tersebut? Ya, oke. Mengenai jam perdagangan, sampai sekarang kami masih beroperasi pada jam perdagangan masa pandemi, yaitu market tutup jam 3 sore ya. Normally kita tutup jam 4 sore. Kami belum menentukan, tentunya nanti akan kami diskusikan dengan otoritas jasa keuangan, pasar modal, untuk kapan kita bisa kembali ke jam perdagangan yang normal. Nah, untuk saat ini saya rasa belum ada pressure ya, baik dari para pelaku pasar, dari para anggota bursa untuk mengembalikan jam perdagangan ke jam yang normal. Karena dengan adanya online trading ini, banyak yang menganggap bahwa perdagangan secara normal masih bisa terjadi. Namun tentunya apabila pandemi ini sudah semakin terkendali, proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik, semakin baik, kami akan tentunya mengembalikan jam perdagangan ke normal, harapannya mungkin di semester 2 2021, atau bahkan mungkin bisa lebih cepat di tahun ini. Baik Pak Laksono, apakah benar BEI membuat kebijakan baru yakni tidak lagi menampilkan kode broker dalam running trade di sistem perdagangan saham ini dan jika iya apa alasannya? Ya, mengenai penutupan kode broker akan kami lakukan di bulan Juli 2021 dan kemudian 6 bulan kemudian kami juga akan melakukan penutupan domisili investor, yaitu investor yang melakukan transaksi itu apakah domestik ataupun asing, itu akan kami tutup. Alasan utama adalah sebenarnya kami ingin membuat market conduct yang lebih baik di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat sebagai perbandingan di bursa-bursa lain di seluruh dunia, tinggal Indonesia dan Filipina yang masih memberikan informasi mengenai kode broker tersebut. Running trade mengenai harga akan tetap diberikan sama dengan kebijakan yang ada di bursa-bursa di seluruh dunia. Kenapa kita lakukan ini? Karena utamanya adalah kita menghindari praktek-praktek herding behavior, yaitu orang yang melakukan investasi hanya dengan melihat istilahnya tetangga sebelah. Kalau si broker A ini beli, kita ikut-ikutan beli, ya. Tapi yang terjadi adalah karena market kita semakin lama semakin ramai, bisa saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan kenaifan para investor retail ini, sehingga dirasakan perlu untuk memperbaiki market conduct dengan melakukan penutupan kode broker, sehingga sama dengan apa yang terjadi di seluruh dunia, di mana hal itu utamanya adalah untuk memberikan market conduct yang lebih baik dan juga untuk mendorong para investor retail, terutama investor retail yang baru, untuk bisa melakukan investasi dengan menggunakan analisa yang lebih mendalam, misalnya menggunakan analisa fundamental. Basically kita ingin menginginkan bahwa investor itu know what you buy.
jangan hanya membeli berdasarkan rumors atau tindakan orang lain yang belum tentu benar dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang pantas lah. Demikian. Iya, terima kasih Pak Laksono. Jadi ini sudah kita konfirmasi kembali ya, ini kode broker di tahun 2021, Juli 2021 akan resmi dihilangkan ya Pak Laksono. Dan ini terakhir Pak, apa harapannya untuk IHSG dan tentunya juga untuk investor yang semua melakukan investasi di IHSG dan juga pasar saham Indonesia? Ya, harapan saya jangan berkecil hati dengan penutupan kode broker ini karena data-data tersebut tetap bisa diakses di akhir hari, tidak diakses secara live atau secara real time, tapi di akhir hari perdagangan bisa diakses sehingga siapapun yang ingin melakukan analisa atau melakukan bedah terhadap transaksi yang terjadi di hari tersebut bisa tetap terjadi. Jadi ini bukan merupakan suatu hal yang membuat kita tertutup, tidak, tapi membuat kita lebih baik. Dan sekali lagi pesan saya terutama buat para investor retail yang baru masuk, know what you buy, bersabar karena pasar modal itu adalah in the end adalah investasi jangka panjang. Baik, Bapak Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan juga insight-nya bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Terima kasih.